ba'd. Kita sampai pada perkataan mu'alif yang menjelaskan tentang sabda Nabi SAW, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ya. Wasta'inu bil wudwati wa rauhati wa syai'in minad duljah. Fatasdidu an yakula al-insanu qawla sadida. Maka tasdid adalah seseorang mengatakan perkataan yang benar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sebagian khatib terlalu semangat sehingga mengatakan wa qulu qawlan syadida. Perkataan yang keras itu ya. Syadida. An yakulal insanu qawla sadida. Jadi maf'ul bih dari qala itu memang bisa berupa isim mufrad gitu ya. Namun juga bisa berupa jumlah. Jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Seperti qala Zaidun Muhammadun maridun. Berarti maf'ul bihnya jumlah ismiyah. Qala Zaidun dhahaba Muhammad ilal mustashfa. Dan bisa juga maf'ul bihnya mufrad alias bukan jumlah. Lawan dari mufrad adalah jumlah. Wa ya'malul 'amala sadida, dan beramal dengan amalan yang benar. Wa yasluku tariqar rasyida, dan menempuh jalan petunjuk. Wa huwa, yaitu tasdid, al-isabatu fi aqwalihi wa af'alihi min kulli wajhin, adalah benar dalam perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya dari setiap sisi, dari seluruh sisi. Jadi al-isabah fi aqwalihi wa af'alihi min kulli wajhin. Fa in lam yudrikis sadada min kulli wajhin, jika dia tidak mendapatkan kebenaran, tidak bisa tepat 100% min kulli wajhin, dari setiap sisi, falyattaqillaha mastata'a, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah semampunya. Wal yuqarib, ini adalah lamul amri. Gitu ya. Lamul amri kalau didahului fa atau wawu, maka kita sukun lam amr tersebut. Kalau enggak didahului wawu atau fa, kan kita katakan liyuqarib gitu ya. Liyuqarib. Tapi kalau didahului wawu atau fa, wal yuqaribil gharada, dan dekatilah al-gharada, tujuan. Dekatilah apa? Tujuan, dekatilah kebenaran. Faman lam yudrikis shawaba kullahu, faman lam yudrikis shawaba kullahu, maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebenaran seluruhnya, faman lam yudrikis shawaba kullahu falyaktafi bil muqarabati, maka hendaklah dia mencukupkan dengan mendekatinya. Falyaktafi bil muqarabati fasaddidu wa qaribu. Wa man ajisa 'anil amali kulli, dan barang siapa yang tidak mampu mengerjakan amalan seluruhnya, lemah dari amalan seluruhnya, falyamal minhu ma yastati'uhu, maka hendaklah ia mengerjakan darinya apa yang ia mampu.
falyamal minhu ma yastati'uhu. Ini saddidu wa qaribu. Taib. Dilanjutkan bacanya Mas Giri. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa yu'khadu min hadha aslun nafi'un dalla alaihi aidan qawluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wal masailul mabniyatu ala hadzal asli la tankhasiru wa fi haditsin akharin Fi hadisin akhar yasirru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa yu'khadu min hadha aslun nafi'un, dan diambil dari hal ini. Wa yu'khadu min hadha, diambil dari hal ini aslun nafi'un. Aslun limada marfu' ya ikhwah? Karena naibul fa'ilnya bagus. Diambil dari hal ini aslun nafi'un, kaidah yang bermanfaat. Dalla alaihi aydan qauluhu ta'ala, yang ditunjukkan juga oleh firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin, jika aku memerintahkan kalian dengan sebuah perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah darinya semampu kalian, semaksimal mungkin. Wal masailul mabniyatu ala hadzal asli la tanhasiru, dan masalah-masalah yang dibangun al-mabniyah itu dari fi'il madhi apa ikhwah? Bana yabni bina'an banin mabniyun ibnila tabni. Dan masalah-masalah yang dibangun di atas kaidah ini la tanhasiru, tidak terbatas. Biduni hasrin, tidak terbatas. Intinya fattaqullaha mastata'tum. Ya. Amalan apa saja jika tidak mampu maka fattaqullaha mastata'tum. Wa fi hadisin akhara, dan juga dalam hadis yang lain, yassiru wa la tu'assiru, berikanlah kemudahan dan jangan mempersulit. Yassiru wa la tu'assiru, berikanlah kemudahan, jangan mempersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat lari. Wa la tunaffiru, janganlah membuat lari manusia dari agama Allah. Basyiru, berikanlah kabar gembira. Iya, dilanjutkan Mas Arif. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala summa khatamal hadithu Khotamal haditha. Iya. Khatamal haditha biwasiyatin khafifatin ala nufusi
wa hiya fi ghayatin naf'i. Faqala wasta'inu bil ghuduwati wa rahati wa syai'in minad duljati wa hadhil awqatis salasati kama annaha sababul wahidu liqat'i musafatil qaribati wal ba'idati fil asfaril hisiyati ma'a rahatil musafiri wa rohalatihi wa wusulihi bi rahatin wa suhulatin fahiya sababul wahidu liqat'is safaril ukhrawiyyi wasulukis siratil mustaqimi wasiru ilallahi sayran jamilan. Ya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Summa khatamal hadisa. Kemudian Nabi menutup hadis biwasiyatin khafifah, dengan wasiat yang ringan. Biwasiyatin khafifah ala nufus, wasiat yang ringan bagi jiwa. Wahia fi ghayatin naf'i, akan tetapi wasiat tersebut pada puncaknya manfaat, sangatlah bermanfaat. Fi ghayatin naf'i, sangatlah bermanfaat. Ya, fi ghayatin naf'i ini masya Allah ya, fi ghayatin naf'i, pada puncaknya manfaat. Nasihat yang ringan bagi jiwa, namun apa, pada puncaknya manfaat. Wasiat apa ya ikhwah yang harus senantiasa kita ingat adalah wasta'inu bil ghudwati war rauhati wasyai'in minad duljah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah bil ghudwati, pada waktu pagi. Ghudwati. War rauhati, pada waktu apa? Ghudwah. Iya, pada waktu rauha, sore. Pagi dan sore ya, menjelang petang itu ya, bil ghudwati. Seperti kan ada istilah apa? Zikir pagi dan petang itu ya. Zikir pagi dan petang itu, zikir yang petangnya ini bisa nggak dimulai setelah ba'da asar? Bisa ya? Ya. Ba'da asar. Atau yang waktu yang paling utama adalah sebelum matahari tenggelam. Kalau belum sempat maka nggak apa-apa, kan nanti apa? Pada maghrib. Wa syai'in minad duljah, dan sebagian waktu dari malam hari. Wa hadhil awqatus salasatu, waktu-waktu yang berjumlah 3 ini ya ikhwah. Waktu yang 3 ini. Ghudwah, rauhah, syai'in minad duljah. Kama annaha sababul wahidu liqat'il masafatil qaribati wal ba'idati fil asfaril hissiyati. Kama annaha sababul wahid, sebagaimana waktu yang 3 ini adalah sebab satu-satunya sebab liqat'il masafatil qaribah, untuk menempuh perjalanan yang dekat, wal ba'idah, dan perjalanan yang jauh, untuk menempuh jarak yang dekat dan jauh, fil asfaril hissiyah, dalam apa? Dalam perjalanan hissiyah. Perjalanan apa? Perjalanan fisik. Perjalanan fisik. Perjalanan jasmani.
Ma'rahatil musafir. Jadi musafirnya yang melakukan perjalanan pada 3 waktu ini merasakan rohah, nyaman kalau safar di waktu ini. Wa rohati rohilatihi, dan apa? Dan nyamannya hewan tunggangannya, rohilatihi. Wa wusulihi birohatin, sampai dengan nyaman, dan dia akan sampai dengan nyaman. Wa suhulatin, dan dengan mudah. Jadi kalau safar ini bisa apa? Bisa nih ya waktu ini ya. Kan safar enak ya, pagi-pagi habis subuh itu kan safar. Masya Allah. Kita kamu Jakarta, safar ke Jakarta, bawa mobil sendiri, bisa lewat tol itu ya. Masya Allah. Atau safarnya sore-sore. Kita kalau naik motor kan enaknya pagi-pagi bener, atau sore-sore gitu ya. Beda kalau naik motornya siang-siang panas itu ya. Kan beda. Atau mungkin syai'in minal duljah, berarti sebagian di waktu malam, bisa mungkin pas waktu sahur kita safar itu ya. Safar, bangunin orang sahur itu ya. Sahur itu. Itu kalau pas Ramadan ya. Apalagi kalau safar di malam hari itu lebih apa ya, Wah? Lebih cepat. Kenapa? Hah? Enak waktunya. Kenapa? Intanya jarang. Lenggang itu ya, nggak rame. Kenapa lebih cepat? Karena memang bumi itu dilipat pada waktu malam hari, maksudnya jaraknya lebih pendek itu. Iya kan? Iya, Masya Allah. Jadi kita cepat. Kalau dulu saya pas di Jember itu ya enaknya memang malam. Habis sisa itu ya, masuk bis, tidur, bangun-bangun apa? Sudah di terminal Tirtona di Solo itu. Enak banget kan ya? Enak banget. Jadi ya habis sisa gitu udah dijamak, enak kan ya? Jamak, naik bis, apa? Udah tidur itu aja ya, tidur nanti tiba-tiba bangun sudah subuh di Tirtona nanti. Beda kalau naik kereta api Legowo, bukan Legowo, Logawa. Naik Logawa itu di mana? Dari Purwosari ya. Dari Purwosari itu, Purwosari kadang Jebres juga. Itu apa namanya? Jam 9-an, jam 10 itu. Sampai ke Jember terasa apa? Lama sekali. Soalnya kan apa? Ngalamun terus mana lihat pemandangan kan nggak bisa tidur ya, banyak orang dan macam-macam. Terus siang hari terasa lama. Ya. Itu ya. Jadi di sini Masya Allah, annaha sababul wahli qat'il masafatil qaribah wal ba'idah fil asfaril hissiyah. Ma rahatil musafir, rahati rahilatihi wa wusulihi bi rahatin wa suhulah. Fahiyya. Nah, ini jawabnya dari kama annaha fahiyya. Demikian pula jika apa? Fahiyya, maka demikian pula 3 waktu tadi. Fahiyya sababul wahidu liqat'is safaril ukhrawi. Adalah apa? Sababul wahid, di antara satu-satunya sebab untuk menempuh perjalanan akhirat. Liqat'is safar, perjalanan ke akhirat. Maksudnya apa? Kita bisa menggunakan ketiga waktu ini untuk memaksimalkan ibadah. Habis subuh diisi apa? Zikir pagi dan petang, baca Al-Quran. Demikian pula di petang hari, ya kan? Zikir di petang hari. Kemudian di sepertiga malam akhir diisi dengan tahajud, istighfar, baca Quran. Fahiyya sababul wahidu liqat'is safaril ukhrawi. Wasuluki siratil mustaqim, dan menempuh jalan yang lurus. Wasairi ilallahi sayran jamilan, dan berjalan menuju Allah.
Wasairi ilallahi, berjalan menuju Allah dengan perjalanan yang indah. Sayran jamilan. Maka ya ikhwah, kita manfaatkan waktu ini. Wasta'inu bil ghudwati warauhati wasyai'in minad dulujah. Sayran limada mansub. Sayran limada mansub, Mas Ismail. Dari ya, mumtaz, barakallahu fiik. Maf'ul mutlaq dari mana? Sayr. Wasairu ilallahi sayran jamilan. Jamilan kenapa nasab ya ikhwah? Sebagai naatnya. Bagus, barakallahu fiik. Dilanjutkan Mas Ismail bacanya famata. Bismillah. فمتى أخذ العامل نفسه وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته أول نهاره وآخر نهاره وشيئا من ليله وخصوصا آخر الليل حصل له من الخير ومن الباقية الصالحة أكمل حظ وأوفر نصيب ونال السعادة والفوز والفلاح وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية إذ نصبه لعباده وأوضحه على ألسنة رسله وجعله ميسرا مسهلا وأعان عليه من كل وجه ولطف بالعاملين وحفظهم من القواطع والعوائق. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Famata akhadal amilu nafsahu. Famata. Mata di sini mata apa ikhwah? Mata bukan mata-mata. Ya, bukan mata-mata tapi mata syartiyah. Mana fi'il syaratnya? Akhadha. Mana jawab syaratnya? Mana jawab syaratnya? Mana Mas Siri? Iya, bagus. Hasolalahu. Hasolalahu. Famata akhadal amilu nafsahu. Maka kapan seorang yang beramal itu mengambil dirinya, memanfaatkan dirinya, wa syaghalaha bil khairi, dan menyibukkan dirinya dengan kebaikan. Jadi memanfaatkan dirinya, menyibukkan dirinya dengan kebaikan. Wal a'malis salihati, menyibukkan diri dengan kebaikan dan amal-amal soleh. Al-munasibati li waqtihi, yang cocok, yang sesuai waktunya. Ya. Di antara waktu yang cocok, di antara waktu yang sesuai untuk beramal adalah ya ikhwah, al-munasibati li waqtihi adalah apa ikhwah? Awalu naharihi wa akhiru naharihi wa syai'an min lailihi. Jadi apa? Yang cocok adalah awala naharihi, di awal siang hari. Berarti setelah apa? Subuh. Awala naharihi. Wa akhira naharihi, dan juga apa?
akhir siang. Berarti apa? Menjelang maghrib ya. Akhir siang kan petang hari ya. Akhir siang. Berarti zikir pagi dan petang. Ista'inu. Kan di sini kan mintalah pertolongan kepada Allah di waktu pagi dan petang, karena banyak isi zikir dan petang itu yang apa intinya kan doa. Zikir dan doa, minta kepada Allah, minta perlindungan, minta keselamatan kan gitu. Wa syai'an min lailihi, dan sebagian dari waktu malamnya. Ya, sesuatu dari waktu malamnya. Wa khususan akhiral laili, terlebih khusus adalah apa ikhwah? Di akhir malam. Pagi, petang, akhir malam. Dan fi'lan ya ikhwah, ini nyata. Jadi benar-benar seseorang harinya itu akan produktif. Dia produktivitas. Harinya itu akan maksimal dengan kebaikan apabila ia memulai harinya dengan apa? Dengan semangat di pagi hari waktu subuh. Terlebih lagi kalau di malam harinya jam 3 atau jam setengah 4 atau sebelum subuh menyempatkan untuk tahajud meskipun 2 rakaat, ditutup witir 3 rakaat, terus habis itu istighfar, terus habis itu berdoa, meminta apa saja kepada Allah, ya, perkara dunia, perkara akhirat, ya. Terus kemudian nanti sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu apa? Setelah sholat subuh memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat, bisa zikir pagi, bisa membaca Al-Quran, menghafal hadis, merujaah pelajaran, ya. Terlebih lagi kalau sampai matahari setinggi tombak, setelah itu sholat 2 rakaat, sholat isyraq ya, atau kita katakan awalus sholati duha, awal sholat duha. Maka pahalanya apa ikhwah? Seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi syaratnya apa? Salat berjamaah subuh ya, salat subuh berjamaah di masjid. Terus berdiam diri di masjid, berzikir, baca Quran sampai apa? Matahari meninggi seukuran tombak, terus salat 2 rakaat. Pahalanya haji dan umroh. Ternyata kita selama ini banyak ya. Banyak apa? Banyak kurang memanfaatkan waktu tersebut. Ya. Iya, kalau batal karena ada udur syar'i seperti batal nggak apa-apa. Jadi ambil wudu ke belakang terus lanjut lagi. Beda kalau dia pulang dulu ya. Sarapan dulu. Ya, sarapan dulu. Dulu ya dulu ketika kita ya masih mondok itu ya, masih kuliah itu mungkin mudah ya. Tapi kalau udah double keluarga, udah punya anak, ya, maksudnya ya jarang, maksudnya ya harus benar-benar memaksimalkan. Setelah itu sebenarnya kan jam berapa? Jam 6 itu kan sudah ya, sekitar jam 6 kurang sekarang kan ya. Sekarang itu udah syuruk ya. Tapi syuruk ini bukan terbit loh ya. Nanti syuruk itu kan baru terbit. Nanti sekitar 15 menit atau berapa? 15 menit lagi. Jadi kan kadang di jadwal itu kan ada syuruk itu ya. Syuruk itu belum. Itu baru terbit. Tunggu sekitar berapa menit lagi? 15 kalau nggak salah, 15 atau berapa itu ya. Baru nanti setinggi tombak. Baru setelah itu baru bisa lari pagi. Gitu ya, lari-lari pagi. Itu kalau berangkat kerjanya jam 8 gitu ya. Jam 8, kalau jam 7 udah kerja ya nggak bisa ya. Tapi ya kalau nggak bisa paling nggak kita ya sambil mungkin persiapan berangkat kerja, zikir ya nggak apa-apa kan, zikir. Ya.
Kalau mungkin dulu pas baru santer-santernya corona kan mungkin banyak yang jaga zikir pagi dan petang. Tapi corona sudah agak sudah mulai hilang mungkin apa? Agak jarang. Iya. Apa jawab syaratnya ya ikhwah? Khususan akhiral laili. Hasala lahu minal khairi wa minal baqiyati salihati akmala haddin. Dia akan memperoleh dari kebaikan dan amal soleh. Baqiyati salihat ini adalah amal soleh yang baqiyat, yang langgeng. Akan boleh kebaikan dan amal soleh yang langgeng. Akmala haddin, bagian yang sempurna, bagian yang paling sempurna. Wa awfara nasibin, dan bagian yang paling melimpah. Wa nala sa'adata wal fawza wal falaha, dan dia akan memperoleh kebahagiaan, kemenangan, dan kesuksesan. Akan memperoleh kesuksesan dan kemenangan. Wa tamma lahu najahu fi rahatin wa tuma'ninatin, dan akan sempurna baginya an-najah, kesuksesan, keberhasilan, firahatin, dalam keadaan rohah, nyaman, dan dalam keadaan tumak ninah, tentram, tenang. Ma'a husuli maqasidihi dunyawiyah, bersama dia akan memperoleh masya Allah tujuan-tujuan duniawinya. Jadi kalau seandainya seseorang itu memanfaatkan 3 waktu ini ikhwah, itu enggak mengurangi sebenarnya. Mengurangi apa? Bagian dari dunianya. Ma'a husuli maqasidihi dunyawiyah. Wa aghradihin nafsiyah, dan tujuan-tujuan dirinya. Tujuan-tujuan dirinya. Wa hada min akbaril adillah. Ini adalah di antara dalil terbesar ala rahmatillah bi ibadihi, atas apa ikhwah? Rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada para hambanya. Bihadad din, dengan agama ini. Alladhi huwa madatus sa'adatil abadiyah, yang mana hadad din, dinul Islam, agama ini adalah inti kebahagiaan yang abadi. Itnasabahu li ibadihi, karena Allah telah menegakkannya kepada para hambanya. Wa awdahahu, dan Allah telah menjelaskannya ala alsinati rusulihi, melalui lisan-lisan para rasulnya. Wa ja'alahu muyassaran musahhalan, dan Allah menjadikannya dimudahkan. Wa a'ana alaihi min kulli wajhin, Allah telah membantu, menolong, memudahkan dari setiap sisi. Wa latafa bil alamina, Allah maha lembut, kasih sayang, bil alamina, dengan alam semesta. Wa hafidhahum, dan menjaga mereka, minal qawati wal awaiqi, dari apa? Qawati. Qawati itu adalah pemutus. Wal awaiq adalah rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan. Menjaga mereka dari para pemutus dan hambatan-hambatan. Wasta'inu, dimanfaatkan ya, wasta'inu,
bil ghudwati warrauhati wa syai'in minad duljah. Yang di awalnya apa? Inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati warrauhati wa syai'in minad duljah. Wa fil lafdhin wal qasda tablughu. Ya. Dilanjutkan Bapak Mahfud bacanya paragraf terakhir ini ya. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Fa'alimta bihada annahu yu'khadu min hadal hadisi al-adimi addata qawaidin. Al-qawaidatu al-qaidatul ula. At-taisiru samilul Bagus. lisariati ala wajhil umumi. Al-qaidatu tsaniyatu al-masaqatu tajlibu taisirat al-masaqatu Waqta al-masaqatu tajlibu taisirat. ya, terus Tayassaru tajlibu tayassaru waqta wakta usuliha. Al-qaidatu salisatu idza amartukum bi amrin fa fa'tu minhu mastata'tum. Al-qaidatul rabi'atu tansitu ahlul a'mali wa tabshiruhum bil khairi wa thawabil maratibi alal a'mali. Ya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Fa'ulimat atau fa'alimta. Fa'alimat atau alimta? Alimta kok tiba-tiba ulimat kenapa? Nah, itu ya. Fa'alimta. Fa'alimta bihada. Maka engkau tahu dengan hal ini. Annahu yu'khadu min hadal hadisil azim. Bahwasanya diambil dari hadis yang agung ini ya ikhwah. Iddatu qawaida. Kenapa iddatu? Naibul fa'il dari yu'khadu. Yu'khadu iddatu qawaid, diambil beberapa kaidah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. At-taisiru syamilu lisyari'ati ala wajhil umum.
At-taisir, jadi kemudahan yang mencakup syariat ini adalah ala wajhil umum, secara umum. Jadi kemudahan itu secara umum syariat ini adalah mudah. At-taisiru syamilu syariati ala wajhil umum. Jadi secara umum syariat ini adalah mudah. Ya, kemudahan yang mencakup syariat ini adalah secara umum. Ini dihafalkan, nanti kalau ada pertanyaan, udkur, qawaid ya, qawaid min hadis, ad-dinu yusun, titik-titik kan. Bil Arabiyah itu ya. At-taisirus syamil, ini pernah keluar dulu, nggak tahu tahun berapa ya. At-taisirus syamil syariati ala wajhil umum. Al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taisira. Al-masyaqqah, ya masyaqqah, kesusahan, sesuatu yang berat, yang susah. Tajlibut taisira, itu mendatangkan kemudahan. Masyaqqah mendatangkan kemudahan. Waqta husuliha, itu waktu apa? Terjadinya masyaqqah tadi. Waktu ketika mendapatkan masyaqqah tadi. Seperti apa? Hujan, mungkin hujan. Masyaqqah kalau berjamaah di masjid, boleh sholat di rumah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini termasuk kaidah fikhiyah yang kubro. 5 kaidah besar dalam kaidah fikih. Al-qaidatu tsalisatu idza martukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Berarti kaidah ini berupa hadisnya. Apabila aku merintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakan semampu kalian. Ya, semaksimal mungkin. Ini kaidah yang ketiga, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Al-qaidatur rabi'atu tansyitu ahlil a'mal. Mana tansyit? Nasyatan yunasyitu tansyitan. Membuat semangat gitu. Tansyit, membuat semangat ahlil a'mal, itu orang-orang yang beramal. Bagaimana menyemangati orang-orang itu agar beramal? Tansyitu ahlil a'mal. Jadi menyemangati orang untuk beramal. Wa tabsyiruhum, dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Mereka sini mereka siapa? Ahlul a'mal. Ahlul itu mufrad atau jamak? Mufrad atau jamak? Mufrad secara lafaz, jamak secara makna. Seperti qaumun. Qaumun itu mufrad atau jamak? Mufrad lafadznya. Maknanya jamak. Apa jamak dari qaum? Aqwam itu ya. Nah, itu. Jadi terkadang ya mubtada'nya mufrad tapi khobarnya kok apa? Jamak. Bisa jadi maknanya itu apa? Secara lafadz mufrad tapi maknanya jamak. Seperti qaum. Wa tabsyiruhum, dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Dengan apa ya ikhwah kabar gembiranya? Bil khairi was sawabil murattabi alal a'mal. Dengan kebaikan dan pahala yang dihasilkan oleh amalan tadi. Sebagai akibat, sebagai balasan dari amalan-amalan tadi. Wa tabsyiruhum bil khairi was sawabil murattabi alal a'mal. Jadi kita dianjurkan untuk memotivasi seseorang agar semangat beramal. Semangat thalabul ilmi. Meskipun dalam keadaan hujan. Ya, karena ujian kita ya, di antara ujian di Ma'had Ilmi adalah di musim penghujan gitu ya. Musim penghujan. Mungkin ada yang usul Ustadz, kalau musim hujan ini enaknya online saja gitu ya. Enaknya online saja.
Taisir ya, Masya Allah. Terkadang mungkin ya, Ustaz, kalau kita hujan aja nggak wajib sholat berjamaah kok. Apalagi kok mahathir gitu ya. Lebih nggak wajib itu ya. Seperti asatidah, mungkin kalau hujan sholat di mana? Sholat maghrib di rumah. Tapi berhubung ada jadwal ya, berangkat itu ya. Jadi kalau ke masjid nggak wajib, tapi kalau ngajar wajib itu ya. Ngajar wajib. Ya, terkadang itu kalau makan hujan ya, hujan mungkin ya. Wah ini daripada ya udah sekalian aja ke masjid ya, nanti sama masjid itu bablas ngajar itu. Iya, Bapak Ismam, tafadhal iqra kaidah khamisah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala al-qaidatu al-khamisatu al-wasiyatu al-jami'atu fi kayfiyati as-sairu wasuluka ilallahi allati tughni an kulli syai'in wala yugni anha syai'an. Wassalawatullah wassalamuhu ala man auti jawami'u al-kalamu wa nawafa'aha. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Al-qaidatul khamisah. Al-wasiyatul jami'ah. Sebuah wasiat yang jami', yang mengumpulkan, yang menyeluruh, yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan, yang menyeluruh. Al-wasiyatul jami'ah dalam hal apa? Fi kaifiyatis sairi was-suluki ilallah. Dalam kaifiyah, dalam cara ya berjalan menempuh menuju Allah. Bagaimana kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Di antara wasiat Nabi adalah wal qasda tablughu wal qasda tablughu. Jadi apa? Bersikaplah pertengahan wal qasda tablughu. Istilah pertengahan nanti kamu akan sampai kepada Allah. Jadi qasdanya pertengahan, terus waktunya juga tadi. Wasta'inu bil ghudwati warauhati wasyai'in minad duljah. Ya, al-wasiyatul jami'ah. Fi kaifiyatis sayri was-suluki ila Allah. Wal qasda tablughu. Jangan hulu. Allati tughni an kulli syai'. Ya, alat ini kembali ke mana? Al-wasiyah yang mencukupkan dari segala sesuatu. Allati tughni an kulli syai' wa la yughni anha syai', dan tidak ada sesuatu pun yang mencukupkan darinya. Fasalawatullahi wasalamuhu, maka semoga salawat Allah dan salamnya tercurahkan ya ikhwah alaman utiya, kepada Nabi yang diberikan utiya jawami al-kalam wa nawafi'aha. Nabi diberi apa? Jawami'ul kalim wa nawafi'aha. Jawami'ul kalim. Sehingga ya ikhwah, kita berusaha untuk mengingat hadis ini, dihafalkan. Inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Muttafaqun
alaih. Wa fi lafdin, ini juga fi lafdin ini penting sekali juga. Wal qasda al qasda tablughu. Akhrajahul Bukhari bi hadhihi lafdhah fi sahih. Al qasda tablughu. Kemudian hadis berikutnya. Al-hadisut tasi' wal ishrun. Dibaca Bapak Rohayadim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadisut tasi'u wal ishruna. Hakul muslimi alal muslimi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi alal muslimi sittun qila wa ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza ta'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahak lahu wa idza atasa hamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabihu. Rawahu Muslim. Ya, mumtaz, barakallahu fiik. Al-hadisut tasi' wal ishrun, hadis yang ke-29. Haqqul muslimi 'alal muslim. Hak setiap muslim yang wajib atas muslim yang lainnya. Hak muslim yang wajib atas muslim yang lainnya. Haqqul muslim 'alal muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Hak setiap muslim atas muslim yang lainnya itu ada berapa? 6. Sittun. Kenapa pakai sittun? Kenapa enggak sittatun? Karena mubtada'nya apa? Hak. Hak di sini maksud sittun itu maksudnya adalah sittu huquqin atau sittu hak di sini ya. Tapi kalau di sini karena dia bukan mudhof ilaih ya dia kembali ke mana? Ke hak di sini. Beda ya kalau mudhof ilaih. Berarti dia sittun kenapa? Hak di sini. Bukan mudhofun ilaih. Jadi hak setiap muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Qila ditanyakan wa ma hunna ya Rasulullah. Hunna kembali ke mana? Sittun. Apa ke-6 hak itu wahai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam atasnya. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang itu tidak mengucapkan salam kecuali yang ia kenal. Gitu ya. Afshus salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika dia mengundangmu maka penuhilah undangan tersebut. Terutama undangan untuk makan. Makan itu ya. Undangan. Fa idza stansahaka fansah lahu. Dan jika dia minta nasihat, maka berikanlah ia nasihat. Ya, Ustaz minta nasihatnya. Ittaqillah ya akhi gitu. Gitu boleh enggak? Kan sebaik-baik maksiat kan apa ya? Ittaqillah. Wa idza tasyafa hamidallaha. Apabila dia bersin dan dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, fashammithu. Maka ucapkan yarhamu
Allah. Wa idza marida fa'udhu, jika sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, dan jika meninggal maka ikutlah. Ikutlah. Iya. Fattabi'hu, maka ikutilah gitu ya. Maka iringilah jenazahnya itu ya. Ya, maksudnya ya sholatkan terus diantar ke mana? Ke kuburan gitu ya. Taib, ini hadis yang akan kita bahas insyaallah pada pekan ya atau hari Senin besok. Ya, jangan lupa dipersiapkan ujiannya tinggal 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Satu pekan? Iya, masa? Iya, sepekan lagi ya. Oh iya. 1 pekan lagi ya. Oh, 1 pekan lebih 2 hari ya. Ya, dipersiapkan, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.